Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua semangat untuk belajar dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita nanti masih belajar tema 2 kegemaranku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib, berdoa dengan sungguh-sungguh, dilanjutkan dengan hafalan surat Al-Lahab. Begitu ya. Kita simak video berdoa sebelum belajar. Diikuti dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, anak-anak, itu tadi hafalan surat Al-Lahab ya. Silahkan dihafalkan sampai hafal, benar-benar hafal dan dengan bacaan yang benar. Tetap semangat ya. Baik, sekarang kita akan mulai pelajaran kita
yaitu pembelajaran yang ke-6 ya. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Kita masih di tema 2, kegemaranku. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 75. Siapkan juga pensil dan penghapusnya ya. Baik, kita mulai. Ikutilah gurumu membaca teks berikut. Yuk, sekarang ikuti Bu Guru ya membaca teks ini nggih. Kakak yang baik. Aku punya kakak. Kakak pintar bermain congklak. Aku diajari kakak bermain congklak. Kakak sayang padaku. Aku sering bermain bersama. Aku banyak belajar dari kakak. Aku punya kakak yang baik hati. Terima kasih kakak mengajakku bermain. Bacaan ini judulnya apa? Judulnya adalah Kakak yang Baik. Ya, diingat judul biasanya ditulis di paling atas dari bacaan. Jadi bacaannya ini dari sini sampai sini. Nah, judul biasanya paling atas. Judul bacaannya adalah Kakak yang Baik. Kita kerjakan latihan di bawahnya. Lengkapi kalimat berikut. Pilih kata yang tersedia dengan benar. Kita baca dulu kata yang tersedia. Bermain, sayang, baik hati, kakak, belajar. Sekarang nomor 1. Titik-titik pintar bermain congklak. Tadi siapa di bacaan yang pintar bermain congklak? Kakak. Ya, di sini ada pilihan kakak. Ditulis di nomor 1. Ditulis ya. Nomor 2. Kakak titik-titik padaku. Kakak apa tadi? Kakak sayang padaku. Di sini ada pilihannya sayang. Nah, tulis di sini sayang. Nomor 3. Aku sering titik-titik bersama kakak. Sering apa? Bermain. Ada di sini? Ada. Bermain. Ya, di sini bermain ya. Nomor 4. Aku banyak titik-titik dari kakak. Aku banyak apa ya? Belajar. Nah, di sini belajar. Cocok? Cocok dengan bacaan. Aku banyak belajar dari kakak. Nomor 5. Aku punya kakak yang titik-titik. Tinggal satu pilihannya. Apa? Baik hati. Nah, ini ditulis di nomor 5. Begitu ya. Sudah selesai? Kita lanjutkan ke halaman 76. Beri tanda centang untuk sikap seorang kakak yang baik. Beri tanda silang untuk sikap seorang kakak yang tidak baik. Nomor 1. Kakak mau menemani adik. Baik ya, dicentang. 2. Kakak selalu marah kepada adik. Apakah itu sikap yang baik? Tidak baik, Bu. Berarti disilang. Kakak menasihati adik dengan berteriak. Apakah itu sikap kakak yang baik? Bukan, Bu. Berarti disilang. 4. Kakak berbicara dengan lemah lembut. Apakah itu sikap kakak yang baik? Iya, Bu. Centang. 5. Kakak menjaga adik dari bahaya. Apakah itu sikap kakak yang baik? Iya, Bu. Dicentang. Kemudian bawahnya tebalkanlah huruf di bawah ini. Kemudian bacalah dengan suara nyaring. Nah, ini ada kata-kata ya, silahkan ditebalkan dengan pensil kalian ya. Ini yang pertama, kakak, ditebalkan ya. Kemudian congklak, sering, belajar, terima kasih, baik hati. Silahkan ditebalkan, lalu kalian baca ulang. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 77. Dengarkan guru membaca teks berikut.
Denny memiliki seorang adik perempuan. Dina nama adik Denny. Pada suatu hari, Denny dan Dina membeli roti. Denny dan Dina masing-masing membeli sebuah roti. Namun roti Dina jatuh. Dina menangis. Denny sedih melihat Dina menangis. Denny lalu membagi roti miliknya kepada Dina. Dina pun berhenti menangis. Mereka memakan roti dengan gembira. Nah, itu ya. Sekarang kita kerjakan latihan bawahnya. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa nama adik Denny? Siapa tadi? Nih, Dina nama adik Denny. Namanya Dina. Tulis di sini Dina. Nomor 1 ya. Nomor 2. Roti siapakah yang terjatuh? Yang terjatuh tadi roti siapa? Namun roti Dina jatuh. Nah, berarti rotinya Dina. Nomor 3. Siapakah yang menangis? Kita cari di sini. Nih, Dina menangis. Yang menangis siapa? Dina. Tulis di sini Dina. Nomor 4. Siapakah yang memberi Dina roti? Siapa ya? Dicari di sini. Nah, Denny lalu membagi roti miliknya kepada Dina. Nah, jadi Denny ya, tulis di sini Denny. Apakah Dina senang diberi Denny roti? Senang apa tidak ya? Dina pun berhenti menangis. Mereka memakan roti dengan gembira. Jadi Dina berhenti menangis, lalu Dina dan Denny memakan roti dengan gembira. Jadi Dina senang diberi roti oleh Denny. Jawabannya senang. Gitu ya, anak-anak hebat ya. Baik, apakah kamu punya kakak atau adik? Punya atau tidak? Ada yang punya kakak, ada yang punya adik ya. Apakah kamu pernah berbagi makanan dengan mereka? Nah, apakah kalian pernah berbagi makanan pada kakak atau adik kalian? Pernah ya anak-anak solih? Apakah mereka senang berbagi makanan? Nah, apakah mereka juga senang berbagi makanan? Apakah kamu senang berbagi makanan? Apakah kalian senang berbagi makanan? Senang ya, karena dengan berbagi kita akan gembira bersama ya. Kalau tidak berbagi, kita makan nanti kakak atau adik sedih kalau tidak diberi ya. Jadi selalu berbagi. Baik, sekarang kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Nah, kita ke halaman 79 ya. Kerjakan soal-soal berikut. Ini ada soal penjumlahan yang nomor 1. Ini ada berapa kuenya? Dihitung. 5, Bu. Tulis di sini 5. Ini ditambah tanda tambah. Berapa? Dihitung 5. Tulis di sini 5. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan berapa? Dihitung. Ya, 5 tambah 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5, berarti dilanjutkan. Setelah 5 berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Tulis di sini 10. Kemudian, ini ada berapa ini? 3. Yang ini berapa? 4. 3 ditambah 4 berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ditambah 4. 3 tadi dilanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ditulis di sini. Nomor 2. Soal pengurangan. Ada berapa ini soal pengurangannya ya? Ada 2 soalnya. Sekarang kita kerjakan yang pertama. Ada berapa ini benda di sini? Dihitung. Ada 9. Dikurangi ini tanda kurang 3. Berarti masih berapa? Nah, yang 9 ini kita coret yang 3. 1 kita coret nih ya. 1, 2, 3. Nah, ini udah dicoret ya. Kemudian
Sisanya berapa? Nah, tadi yang dicoret sampai sini ya. Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6. Ya, bawahnya. Bolanya ada berapa? 7, Bu. Dikurangi berapa ini? 3. 7 dikurangi 3 berapa ya? Kita coret yang 3. 1, 2, 3. Nah, yang bawah ini udah dicoret semua. Sisanya masih berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Begitu ya, Nak ya. Silahkan ditulis ya, dikerjakan. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan latihan halaman 80 ya. Ini soal cerita. Kita baca contohnya ya. Ini ada soal, kemudian ini nanti kalian harus mengisi dengan tanda tambah atau kurang. Lalu kalian menuliskan kalimat matematika ya. Kalau berkurang berarti pengurangan, kalau tandanya tambah berarti penjumlahan. Sekarang nomor 1. Ibu membeli 10 buah salak. Tapi 3 salak busuk dan harus dibuang. Berapa sisa salak ibu? Kalau busuk harus dibuang berarti salaknya ibu berkurang atau bertambah? Berkurang, Bu. Berarti tandanya di sini tanda kurang. Ya, ini dia sudah ditulis ya tanda kurang seperti ini. Kemudian kalimat matematikanya, ibu membeli 10 buah salak tadi ya, 10 berarti ya. Dikurangi yang busuk berapa? Tanda kurang terus yang busuk 3. 10 dikurangi 3 sama dengan berapa? Dihitung ya. Boleh memakai bantuan jari, boleh memakai benda-benda yang ada di rumah, misalnya pakai lidi atau pakai kelereng, boleh ya. Pakai jari, boleh ya. Kemudian nomor 2. Nah, ini harus dikerjakan ya, kita baca bersama. Ayah membeli 4 buku tulis untuk Bella. Bella mendapat hadiah 2 buku tulis dari sekolah. Berapa jumlah buku tulis Bella? Bella mendapat dari sekolah 2 ya. Ayah membeli 4 ya. Jadi ayah membelikan untuk Bella 4. Kemudian Bella juga mendapat dari sekolah 2. Berarti buku tulisnya Bella bertambah banyak atau berkurang kalau mendapat hadiah dari sekolah? Bertambah banyak ya, jadi banyak karena dibelikan ayah 4, kemudian mendapat dari sekolah 2, berarti bukunya tambah banyak. Kalau bertambah banyak, tanda berarti bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, tandanya tambah atau kurang? Nah, kalau bertambah tandanya tambah atau kurang? Silahkan ditulis di sini. Kalau tanda tambah, tulis tanda tambah seperti ini. Kalau kurang, berarti tulis kurang seperti ini. Yuk, kerjakan. Tulis ya. Lalu kita kerjakan kalimat matematikanya. Nah, tadi ayah membelikan Bella 4. Tulis 4. Bella mendapat dari sekolah 2 buku tulis. Nah, tadi tanda yang kamu tulis di sini tambah atau kurang? Kalau tambah berarti 4 tambah. Dari sekolah berapa? 2. Kemudian sama dengan dihitung. Ya, kalau pengurangan ya kamu tulis 4 kurangi 2. Yuk, kamu harus bisa menentukan tandanya tambah atau kurang. Pinter ya. Sekarang nomor 3. Paman memelihara ikan koi di kolam ya. Paman punya 8 ekor ikan koi, tapi 3 ekor ikan koi mati. Berapa ikan koi yang masih hidup? Nah, paman itu punya 8 ekor ikan koi. 8. Kemudian mati 3. Ikan paman berkurang atau bertambah? Kalau mati berkurang. Kalau berkurang tandanya tambah atau kurang? Ayo dipikir, terus ditulis di sini tanda tambah atau kurang. Nah, kemudian kalian tulis di sini kalimat matematikanya. 8 ya. Kalau mati tadi berkurang atau bertambah, kemudian tanda tambah atau tanda kurang ditulis. Terus 3. Nah, yang mati 3 ditulis. Terus sama dengan berapa gitu ya.
Sekarang bawahnya. Toko kue mendapat 8 kue coklat. Toko kue membuat lagi 2 kue coklat. Berapa banyak kue coklat yang dijual? Nah, toko itu membuat 8 kue, sudah membuat 8 kue. Kemudian membuat lagi 2 kue. Nah, bertambah atau berkurang kalau membuat lagi? Bertambah, Bu. Berarti tandanya tambah atau kurang? Ayo ditulis di sini. Kalau tanda tambah tulis di sini. Lalu kalian tulis kalimat matematikanya. 8 ditambah atau dikurang? Tanda tambah atau tanda kurang? Terus 2 sama dengan, terus dihitung ya. Kemudian yang nomor selanjutnya. Saat hari raya, Muti dan Ibu membuat 7 karangan bunga. 4 karangan bunga diberikan kepada tetangga. Berapa karangan bunga yang tersisa? Yuk, 7 membuat 7, kemudian diberikan ke tetangga. Nah, karangan bunga yang dibuat Muti dan Ibu berkurang atau bertambah? Berkurang, Bu. Kalau berkurang tandanya tanda apa? Tanda kurang. Nah, di sini ditulis. Kemudian ditulis dihitung 7 dikurang atau ditambah tadi? Dikurang. Berapa? 4 sama dengan berapa? Begitu ya. Dihitung sendiri. Anak pinter ya. Kemudian buatlah soal ceritamu sendiri. Nah, kalian boleh silahkan ya, yang ini kalian membuat soal cerita sendiri. Misalnya ya, saya punya 8 kelereng. Kakak memberi saya 2 kelereng. Berapa jumlah kelereng saya semuanya? Nah, boleh kalau jumlah berarti bertambah atau kurang, tandanya ditulis tambah atau kurang. Lalu kalimat matematikanya ditulis. Misalnya 8 ditambah, karena tadi diberi oleh kakak berarti bertambah, tandanya tambah ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, boleh diganti nama ya, bukan saya ya, misalnya Doni atau Hasan gitu, boleh ya. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, minta tolong ayah bunda untuk difotokan lalu dikirim ke Google Classroom. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi ya. Soal evaluasi, jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Sikap kita pada adik harus A. Kasar, B. Keras dan tegas, C. Lemah dan lembut. Jawabannya apa? C. Lemah dan lembut. Betul. Kemudian 2. Jika adik bersedih, kakak harus apa jawabannya? A. Menghibur. 3. Kakak dan adik harus apa? Rukun. Betul, ditulis rukun. Kemudian nomor 4. Setelah ditolong orang lain harus mengucapkan apa? Terima kasih ya. Jadi setelah ditolong oleh orang lain kita harus mengucapkan terima kasih. Nomor 5. Suara Lana merdu. Lana gemar apa? C. Menyanyi. Nomor 6. Tami senang menari. Mona suka menyanyi. Kegemaran Tami dan Mona sama, berbeda, seragam? Berbeda, yang B. Nomor 7. Nih, bacalah cerita berikut kemudian jawab pertanyaannya. Dino gemar menyanyi. Dino sering ikut lomba menyanyi. Di rumah Dino banyak piala. Meskipun sering juara, Dino tidak sombong. Dino tetap giat berlatih. Yuk, pertanyaannya, apakah kegemaran Dino? Apa tadi kegemaran Dino? Menyanyi. Tulis di sini. Nomor 8. Siapa yang memiliki banyak piala? Siapa? Dino. Nomor 9. Ya, ini gitarnya ada berapa ini? Ada 8. Dikurangi berapa? Yang dicoret 3. 8 kurangi 3 sama dengan berapa? Masih dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, ini yang disilang yang 5. Kita lanjutkan. 10. Nomor 10 ya. Ini
7 dikurangi berapa ini? Yang dicoret 6. 6 sama dengan 1. Ini yang disilang yang C ya. 1. Ya, disilang di sini ya. Kemudian nomor 11. Ini ada buku berapa ini? 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? Nah, yang tidak dicoret itu yang dihitung sisanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditulis di sini. Nomor 12, banyaknya topi ada berapa? 7. 7 dikurangi yang dicoret berapa? 3. 7 kurangi 3 sama dengan berapa ya? Dihitung sisanya yang tidak dicoret. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini ya. Ini ditulis ya. Jadi jumlah semuanya 7. Dikurangi yang dicoret 3. Sama dengan 4. Kita lanjutkan. Sebelum berolahraga dilakukan titik-titik ya. Apa dilakukan apa? A. Pertandingan, B. Bertengkaran, C. Pemanasan. Itu ya. Jadi sebelum berolahraga harus dilakukan apa? Pemanasan. 14. Contoh gerakan pemanasan adalah A. Berlari cepat, B. Meliukkan tubuh, C. Berlari melewati rintangan. Apa yang betul? B. Meliukkan tubuh. 15. Gambar di samping adalah gerakan untuk melatih apa? Kelenturan tubuh. Ditulis ya. 16. Sebelum titik-titik kita harus melakukan pemanasan. Apa? Sebelum berolahraga ya. Jawabannya berolahraga. Lalu nomor 17, alat yang digunakan untuk menari adalah A. Sepeda, B. Panggung, C. Selendang. Apa yang digunakan? Selendang. 18. Contoh gerak lambat dalam tarian adalah menirukan gerak daun jatuh, B. Melompat seperti kelinci, C. Meniru gerakan pohon ditiup badai. Berarti yang A. Meniru gerak daun jatuh itu gerakan lambat. Melompat seperti kelinci cepat. Meniru gerak pohon ditiup badai gerakan cepat. Nomor 19. Nama tari di samping adalah tari apa ini ya? Tari lilin. Nomor 20. Tari lilin berasal dari daerah mana ini? Sumatera Barat. Nah, anak-anak sudah selesai ya pelajaran hari ini. Nanti jika ada yang belum jelas silahkan minta ditanyakan ke Bu Guru ya. Minta tolong ayah bunda untuk WA ke Bu Guru. Oke. Tadi kita sudah belajar pengurangan, menyelesaikan soal, cerita, juga tentang ungkapan kasih sayang. Ya, gimana perasaan kalian setelah belajar? Senang? Semoga kalian merasa senang ya karena bertambah ilmu ya. Siapa yang mau berlelah-lelah belajar di masa sekarang maka besok akan merasakan manfaatnya. Tapi kalau yang malas belajar maka besok akan menanggung kebodohan. Begitu ya. Jadi tetap semangat untuk belajar. Diingat ya, tadi tugasnya halaman berapa nak? Halaman 80 ya, dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Baik, ada kekurangannya Bu Puji mohon maaf ya, dimaafkan ya. Tetap rajin sholat ya, anak-anak hebat ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa setelah belajar. Silahkan anak-anak duduk dengan baik. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.